Terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Siang. Pemirsa, dalam waktu yang hampir bersamaan di awal Juli 2026 ini, dua gunung berapi di Indonesia sama-sama menunjukkan aktivitas vulkanisnya. Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Gunung Anak Rakatau di Selat Sunda. Tapi yang membuat kami angkat topik ini bukan cuma kenaikan aktivitas vulkaniknya, melainkan fakta bahwa di dua gunung ini masih ada orang yang nekat mendekat, padahal sudah dilarang keras. Fact Check kali ini mengulasnya. Kami akan tampilkan pertama adalah video yang Anda lihat saat ini adalah erupsi Gunung Merapi yang terjadi pada Senin 6 Juli 2026 di mana Merapi kembali meluncurkan awan panas guguran dua kali berturut-turut dalam waktu singkat di pukul 8:28 waktu Indonesia Barat dan di 8:41 waktu Indonesia Barat mengarah ke dua sungai berbeda di sektor barat dan daya. Nah, yang terjadi pemirsa pada 6 Juli adalah kami akan tampilkan grafik rentetan aktivitas Merapi yang terus menunjukkan aktivitas tinggi sepanjang awal Juli 2026. Dimulai 2 Juli pagi dengan awan panas sejauh 1.700 meter ke hulu Kali Kerasak. Kemudian malamnya kembali meluncurkan awan panas sejauh 1,8 km. Aktivitas berlanjut pada 4 Juli dini hari. Status Merapi sepanjang rentetan ini tetap di level 3 atau level siaga. Dan ternyata bukan hanya Merapi yang menunjukkan peningkatan aktivitas. Anda bisa melihat bahwa Gunung Anak Rakatau juga melakukan atau naik aktivitas vulkanisnya pada Kamis 2 Juli 2026 pukul 14:05. Kemudian yang dimana kolom abu teramati setinggi sekitar 200 meter di atas puncak atau sekitar 357 meter di atas permukaan laut, condong ke arah barat. Erupsi juga terjadi pada Jumat tanggal 3 Juli pukul 11:50 waktu Indonesia Barat. Dan Anak Rakatau kembali erupsi pada Senin sore tanggal 6 Juli. Dua gunung Merapi dan Anak Rakatau menunjukkan kenaikan aktivitasnya. Lalu bagaimana respon resmi pemerintah? Badan Geologi resmi menaikkan status Gunung Anak Rakatau dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga pada 2 Juli pukul 16:30 waktu Indonesia Barat. Sementara Gunung Merapi tetap dipertahankan di level 3 siaga dan tidak ada perubahan statusnya hingga hari ini karena sejak 5 November 2020 memang status Merapi berada dalam level 3 atau siaga. Dan status siaga ini membawa konsekuensi langsung, dilarang mendekat, dilarang mendaki. Tapi untuk Merapi, jalur resmi via Sapu Angin dan New Selo sudah ditutup total pemirsa sejak 22 Mei 2018. BPPTKG menyebut potensi bahaya guguran lava dan awan panas bisa menjangkau Sungai Boyong sejauh 5 km atau hingga 7 km, serta Sungai Bedok, Kerasak, Bebeng hingga 7 km dari puncak. Sementara untuk Anak Rakatau setelah status naik ke siaga 2 Juli 2026, aktivitas pendakian maupun kunjungan wisata ke tubuh gunung ditutup total. Wisatawan hanya boleh melihat dari jarak aman minimal 3 km. Aturannya udah jelas di atas kertas. Tapi yang terjadi di lapangan ternyata jauh berbeda pemirsa, dan ini bukan sekedar kekhawatiran. Karena keduanya sudah terjadi secara nyata dalam beberapa pekan terakhir. Kita lihat di Merapi, warga dusun Pelalangan Boyolali. Nah, ini adalah salah satu hoax yang beredar pemirsa, di mana ada klaim yang beredar video letusan besar Anak Rakatau, namun sudah dibantah oleh petugas resmi Badan Geologi di tanggal 4 Juli 2026. Ini hoax terkonfirmasi ya. Oke, kita lihat sendiri pemirsa bahwa di slide selanjutnya ada beberapa larangan yang telah dilakukan oleh warga di Dusun Pelalangan. Dan ini adalah klaim yang beredar di jalur pendakian Merapi dibuka 2 Juli 2026 yang bertahan ataupun bantahan resmi Balai Taman Nasional Gunung Merapi bahwa tidak pernah dibuka jalur Merapi di tanggal 2 Juli 2026. Kita lihat ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah sampaian atau pernyataan dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Harapan saya bagi turis, bagi pendatang dalam arti dia memang mau berwisata, saya mohon memang jangan naik ke atas. Ini adalah yang disampaikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang merespon berbagai
komponen masyarakat yang mencoba untuk naik ke Gunung Merapi. Kita ke slide selanjutnya pemirsa. Ya, ini adalah bagian dari informasi-informasi kalau misalkan Anda mencoba untuk naik, ini adalah harusnya Anda melakukan cek status resmi via Mahma Indonesia di SDM sebelum berangkat. Kemudian juga jangan ikut ajakan jalur mandiri ataupun open trip tanpa rekomendasi resmi BTNGM ataupun juga pengelolaan kawasan. Aparat dan pengelola kawasan wajib tindak tegas pihak yang mengorganisir pendakian ilegal. Pemirsa, pendakian nekat masuk jalur ilegal bukan hanya membahayakan diri sendiri, tapi juga menyeret tim SAR untuk bertaruh nyawa. Saat evakuasi jika terjadi kecelakaan, maka stop sekali lagi. Stop pendakian ilegal sekarang, sekali lagi cek status resmi sebelum berangkat. Jangan tergiur ajakan jalur mandiri atau open trip tanpa rekomendasi resmi dari BTNGM, kemudian juga pengelola kawasan, kemudian juga aparat dan pengelola kawasan wajib tindak tegas. Keselamatan bukan pilihan, ini keharusan. Dan setelah semua seruan tegas ini, ada satu pertanyaan yang jujur yang harus kita jawab. Kalau pendakian ilegal sudah dilarang keras, kenapa Basarnas tetap turun tangan menolong mereka yang melanggar? Jawabannya ada di Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014, di mana tugas SAR didefinisikan sebagai menolong manusia yang menghadapi keadaan darurat tanpa syarat. Apakah orang itu sampai di situ dengan cara yang benar atau salah? Kepala Basarnas sendiri pernah menegaskan tugas kemanusiaan dimulai sejak informasi diterima sampai korban berhasil dievakuasi. Titik. Dan disinilah paradoksnya. Kami akan sampaikan atau visualisasikan video pada saat evakuasi di Gunung Dukuno. Paradoksnya adalah pendaki ilegal melanggar sendirian. Tapi saat celaka, negara turun tangan dengan taruhan nyawa tim penyelamat. Basarnas sekali lagi nggak pernah bertanya, kamu lewat jalur resmi atau enggak sebelum menolong. Karena kemanusiaan nggak pernah menimbang siapa yang pantas diselamatkan. Tapi ingat pemirsa, aturan dilanggar oleh satu orang, resikonya dipikul bersama. Jadi sebelum memutuskan nekat lewat jalur yang dilarang, ingat satu hal, keselamatanmu bukan cuma urusanmu sendiri. Ada orang lain yang akan mempertaruhkan nyawanya kalau kamu celaka. Gunung bukan musuh, tapi jangan pernah meremehkannya. Terima kasih. Itulah fact check kita di Metro Siang. Kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.